Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat mengawali hari kita dengan sebuah ketaatan. Semoga ini menjadi pertanda bahwa kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. InsyaAllah ta'ala di kesempatan pagi hari yang baik ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bertalian dengan kehidupan di alam akhirat nanti, dan itu tentunya termasuk daripada hal-hal yang harus kita imani, bagian daripada rukun iman, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Dan kita tengah membahas tentang kehidupan alam surgawi, hal-hal yang menyebabkan seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Pembahasannya sudah tuntas kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Namun ada satu hadis yang tertinggal, nanti ana ingin bacakan sebelum nanti kita pindah ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang siksa neraka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita sudah membacakan atau membaca bersama hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang keutamaan amal soleh, keutamaan yang disebutkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau oleh Rasulullah SAW berbalas surga. Banyak sekali, dan ada beberapa, kalau diklasifikasikan, ya, dikumpulkan, ada beberapa bab, ya. Ada yang kaitannya dengan adab dan akhlak, ada kaitannya dengan silaturahmi dan kita berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian ada dari bab zikir, membaca Al-Quran, kemudian talabul ilm, bab jihad, ya, dan kemudian dari bab haji dan umrah dan lain sebagainya. Secara total ada sekitar 100 hadis, ya, ada sekitar 100 hadis. Dan kemarin kita terakhir pertemuan sudah membaca sampai kepada hadis yang ke-98. Ya, jadi ada 2 hadis lagi insyaallah taala akan kita baca sekarang sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu hadis yang masih kaitannya dengan yang menyebabkan seseorang masuk surga dari bab adab dan dari bab akhlak, ya, dari bab adab dan bab akhlak. Hadis yang ke-99 ini yaitu akhlak seseorang mencintai hewan, mencintai binatang, ya. Jadi mencintai binatang, mencintai hewan, ya, itu adalah suatu kemuliaan, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Abu Hurairah, Rasul menyabdakan, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thara min al-'atash. Kata Rasulullah, ada seorang yang menempuh perjalanan, kemudian dia kehausan, ya, kehausan yang sangat, ya. Kemudian dia mendapati sebuah sumur. Dia pun turun, ya, ke dalam sumur itu untuk minum air. Ya.
Orang Arab itu kalau ketemu sumur itu udah kayak ketemu sesuatu yang berharga sekali, ya. Karena jarang, apalagi dulu-dulu ya, apalagi dulu-dulu jarang sekali mereka mendapati air, ya. Di wilayah-wilayah tertentu saja mereka akan mendapati air, tidak seperti di kita. Makanya orang Arab itu senang kalau ke Indonesia, ya kan. Tapi sekarang belakangan mulai banyak air, ya, karena mungkin seperti yang disampaikan oleh Rasul bahwa di antara tanda hari kiamat itu nanti Arab itu kembali subur lagi, kembali hijau, dan akan mengalir di sana sungai-sungai, ya. Dan itu nampaknya sekarang sudah terlihat begitu ya, tanda-tanda akan kehadirannya kembali Arab menjadi hijau dan mengalir sungai-sungai. Nah, si orang ini kata Rasulullah SAW, dia turun ke dalam sumur lalu dia minum. Nah, ketika dia keluar dari sumur, naik lagi dia dari sumur itu, dia temui seekor anjing, ya, binatang yang kita anggap najis, ya, memang najis, ya, binatang yang yang mesti kita hati-hati bergaul dengannya, ya, bergaul dengan anjing ini karena najisnya termasuk najis mughaladhah gitu ya, yang kalau kita terkena liurnya mesti dibasuh sampai 7 kali, ya. Tetapi tentu ada pengecualian-pengecualian bagi seorang muslim kalau ingin memeliharanya, boleh atau tidak, ya. Boleh-boleh saja untuk berburu, untuk menjaga kebun dan seterusnya, namun harus diperhatikan, ya, syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya. Nah, binatang ini tentu haram untuk kita konsumsi, ya, haram untuk kita konsumsi anjing ini, ya. Sekarang mulai banyak dijual, ya, mungkin dari dulu, mungkin cuman dulu belum zamannya media informasi, jadi kita tidak tahu. Sekarang dengan mudahnya kita dapat informasi di sini ternyata banyak, ya, yang jual begitu, yang haram-haram itu tentu, ya, karena itu barang haram, ya, maka menjualnya, membelinya, apalagi mengkonsumsinya, ya, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun ini binatang-binatang haram, kita lihat hadis ini, kata Rasulullah SAW, dia mendapati anjing, seekor anjing yang sedang menjulur-julurkan lidahnya, ya, ke tanah karena saking kehausannya, ya. Faqala ar-rajul, maka orang itu berkata, laqad balagha hadzal kalbu minal 'atsh mithla alladhi kana qad balagha minni. Wah, ini kayaknya nih anjing ini kehausan nih, sama hausnya seperti yang baru saja aku rasakan, yang tadi aku rasakan. Fanazalal bi'r, ya, maka dia pun turun lagi, ya, ke dalam sumur, ya. Kita ilustrasikan sumurnya itu yang ke bawah, ya, sumur baterai ya istilahnya. Kalau kata orang Sunda, timbaan, ya, dibulatin, gali ke bawah, ada air di dalamnya. Nah, itu sumurnya kurang lebih mungkin seperti itu kalau kita ilustrasikan. Fanazal al-bi'ra, dia pun segera turun lagi, famala khuffahu ma'an thumma amkasahu bifihi. Dia turun ke bawah, ya, kemudian dia buka khufnya. Khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit. Biasanya orang Arab sepatunya macam begitu tuh, ya. Suka ngelihat kartunnya Abu Nawas, ya kan, sepatunya kayak begitu tuh, ya, khuf, ya, terbuat dari kulit. Dia isi itu sepatunya, kemudian dia gigit, karena dia harus naik merangkak begini kan, kaki dan tangannya harus pegangan, harus menahan dirinya supaya tidak jatuh, sehingga dia nggak bisa pegang sepatu itu. Akhirnya dia gigit, ya, lalu supaya dia bisa naik, tangannya tetap bisa pegangan. Tsumma raqa atau tsumma na'am hatta ruqya fasaqa al-kalba fasyakarallahu lah. Kemudian air yang tadi dia bawa dengan mulutnya itu, ya, dengan sepatunya itu dia berikan ke seekor anjing tadi, maka Allah pun berterima kasih kepadanya, kepada orang ini. Faghafaralah, maka Allah, ya, sebagai Allah berterima kasih kepadanya, Allah pun membalasnya dengan mengampunkan seluruh dosa-dosa orang itu. Nah,
yang ditolong anjing. Ya, yang tidak boleh kita makan. Bagaimana kalau yang ditolong itu sapi, ayam begitu ya, yang biasa kita makan. Qalu ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran. Maka para sahabat ya bertanya kepada Rasulullah ketika Rasul menceritakan ini. Wahai Rasul, kalau kita berbuat baik kepada binatang, apakah kita juga dapat pahala? Faqala fi kulli kabidin rabbin ajrun. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada setiap makhluk yang memiliki hati ya, maka itu berpotensi kalau kita berbuat baik kepadanya berpotensi mendapat pahala. Jadi berbuat baiklah kepada orang yang atau kepada makhluk Allah yang memiliki hati ya. Ya, tentu manusia yang lebih utama, makhluk Allah yang punya hati, kemudian makhluk-makhluk yang lainnya, dalam hal ini binatang. Wa fi riwayatin lil Bukhari, hadis yang pertama ini riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Muslim. Nah, yang tadi itu. Wa fi riwayatin lil Bukhari, hadis yang lain riwayat khusus Imam Bukhari. Ada tambahan atau ada beda redaksi di akhirnya. Berarti ini dari jalan yang lain. Imam Bukhari punya beberapa jalan. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari ada perbedaan kalimat diksi dari sabda Rasulullah SAW ini, di mana di akhir hadisnya disebutkan fasyakarallahu lahu faghafara lahu faadkhalahul jannah. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang itu, lalu Allah ampuni dosa-dosa orang tersebut dan kemudian Allah masukkan ia ke dalam surga. Jadi masuk surga lantaran orang itu memberi minum kepada seekor anjing yang lagi kehausan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Bertalian dengan ini saya pernah mendapat pertanyaan dari jemaah, boleh enggak kita memelihara binatang ya, kita kurung begitu untuk kita nikmati dalam tanda petik ya, keindahannya ya, mungkin dari pola tingkah binatang tersebut, katakanlah kucing ya kan, dikurung misalnya begitu, ada kandangnya, dikasih apa namanya, kemudian burung, kemudian apalagi yang suka dikurung-kurung itu ya, ya, boleh atau tidak ya. Para ulama mengatakan boleh ya. Kenapa boleh? Karena memang ya, bumi ini, dunia ini diciptakan untuk kita nikmati, untuk manusia nikmati. Tapi dengan catatan harus diberikan haknya. Apa itu haknya? Terutama makan dan minum, tidak sampai kelaparan. Karena hadis yang semisal ada tentang seekor kucing. Ya, hadis yang kebalikan daripada hadis yang sedang kita baca ini, ya, ada tentang seekor kucing, di mana seorang wanita dia mengurung seekor kucing, ya, sampai kemudian kucing itu kelaparan dan mati karena kelaparan. Dia tidak membiarkan kucing itu, kalau dia tidak bisa memberi makan, mestinya dia keluarkan supaya dia mandiri mencari makan, atau mungkin ada orang lain yang bisa memberinya makan, sehingga wanita tersebut masuk neraka gara-gara seekor kucing. Jadi berbalik daripada hadis ini ya. Insyaallah nanti kita dapati ketika kita membahas tentang neraka hadis tersebut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Jadi berakhlak baik, berperilaku baik kepada binatang itu mendatangkan rahmat ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi jangan dilihat, wah biarin aja anjing biar mati begitu ya. Atau mungkin bahkan seekor babi pun gitu, kalau memang dia membutuhkan bantuan ya kita bantu, bukan karena supaya melestarikannya ya. Maksudnya supaya dimakan oleh orang dan seterusnya, tetapi karena dia tadi memiliki hati ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka berbuat baik kepadanya berpotensi mendatangkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya
Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Hadis yang mungkin ini akan membuat kita ya mengatakan oh ternyata. Ya. Kita simak hadis ini. Dari Abul Aswad beliau mengatakan ya radhiyallahu taala an rahimahullahu taala qadimtul Madinah, kata beliau aku datang ke Madinah. Ya. Fajalastu ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an famarrat bihim janazah fa athna ala sahibiha khairan faqala Umar wajabat. Kata Abul Aswad, aku datang ke Madinah ya, berkunjung ke Madinah. Lalu aku pun mampir ya kepada Umar bin Al-Khattab, sowan kepada Umar bin Al-Khattab. Pada saat beliau bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu lewatlah orang ya yang sedang membawa jenazah. Ya, dan dipuji. Jenazah itu dipuji. Wah, ini orang baik nih. Ya. Orang baik. Yang meninggal nih orang baik. Faqala Umar wajabat. Kata Umar, wajiblah dia. Ya, berhak dia. Thumma marra bi ukhra fa uthni ala sahibiha khaira. Lalu kemudian datang lagi, ada lagi ya, dan dipuji untuknya, untuk jenazah tersebut. Maka Umar mengatakan wajabat, ya, berhak dia. Thumma marrat bis salisa fa uthni ala sahibiha syarran. Kemudian lewat lagi dan kemudian dikatakan kepada jenazah itu ya, sebuah ungkapan menunjukkan tentang keburukannya. Ya, faqala Umar wajabat. Lalu Umar mengatakan wajabat. Ya, berhak dia. Qala Abul Aswad, faqultu wa ma wajabat ya Amirul Mukminin. Diperhatikan sama Abu Aswad ini, tadi jenazah yang lewat Umar bilang wajabat. Ketika orang mengatakan kebaikan dia bilang wajabat. Mengatakan kebaikan bilang wajabat. Yang berikutnya yang ketiga dikatakan kepadanya keburukan dia bilang wajabat. Tentu jenazah yang berbeda. Maksudnya apa ya Amirul Mukminin wajabat tadi? Berhak. Maksudnya berhak apa? Faqala ya. Qultu kama qala Nabi. Apa yang aku katakan ini, kata Umar, seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi. Di mana Nabi SAW bersabda, ayyuma muslim syahidalahu arba'atun bi khairin adkhalahullahu jannah. Tidaklah ada seorang muslim yang disaksikan kepadanya kebaikan oleh 4 orang, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Faqulna, maka kami katakan, wa thalathah, bagaimana kalau cuma 3 orang? Qala wa thalathah, maka Rasulullah 3 orang pun. Faqulna wa thnan, wahai Rasul, bagaimana kalau cuma 2 yang bilang nih bahwa jenazah itu orang baik? Faqala wa thnan, kata Rasulullah, iya, termasuk kalau yang mengatakannya dia itu orang baik juga cuman 2 orang. Tsumma lam nas'alhu 'anil wahid. Tapi kata Umar, kita enggak nanya bagaimana kalau 1. Jadi kami yang sahabat cuma nanya sampai 2. Saya bacakan lagi hadis yang lain yang semisal. Wa an Anas qala marru bi janazatin fa asnau 'alaiha khaira. Anas mengatakan ada orang yang rombongan ya, membawa jenazah, lalu lewat ya, dan kemudian para sahabat yang dilewati oleh jenazah itu memuji orang yang sedang digotong ya, jenazah yang sedang digotong itu, wah ini orang baik, dia ini fulan ini orang baik. Faqala Nabi SAW wajabat, maka Nabi SAW mengatakan wajabat, berhak dia. Thumma marru bi ukhra fa asnu 'alaiha syarra. Kemudian lewat lagi jenazah ya, tapi orang-orang mengatakan keburukan orang ini. Maka kata Rasulullah wajabat, dia berhak ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Umar bin Al-Khattab, maka Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Nabi
Ya, ini hadis riwayat yang lain. Tapi semisal dengan hadis yang pertama. Ma wajabat, kata Umar kepada sahabat Umar kepada Rasul, ma wajabat. Apa maksudnya berhak apa wahai Rasul? Qala hadza athnaitum alaihi khaira. Tadi yang pertama engkau memuji kebaikan kepadanya. Engkau sebutkan tentang kebaikan ya untuknya, tentangnya. Fawajabat lahul jannah. Maka orang itu berhak untuk mendapatkan surga, untuk masuk surga. Wa hadza athnaitum alaihi syarra. Yang kedua, kalian menyaksikan ya, kalian memuji untuknya, bukan memuji, mengutuknya, menyebutkan tentang kejelekan ya, pada dirinya, fawajabat lahun nar, kata Rasulullah, maka orang itu berhak untuk masuk neraka. Antum, di sini poinnya. Kenapa demikian kata Rasulullah? Antum syuhadaullahi fil ard. Karena kalian ini adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an ya. Kalau ada orang baik ya, meninggal dunia, kemudian dengan sukarela orang itu mengatakan bahwa itu adalah orang baik. Ya. 2 orang atau 3 orang atau 4 orang atau bahkan lebih, maka insya Allah itu pertanda orang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Sebaliknya pun demikian. Kalau ada orang meninggal kemudian dikatakan, dia mah hidupnya aja nggak pernah sholat misalnya begitu, dia mah hidupnya aja judol mulu misalnya begitu. Nah ini hati-hati ya, hati-hati ya, bisa jadi itu sebagai pertanda bahwa dia ya bukan orang baik berdasarkan hadis ini. Nah hadisnya sahih kedua hadis ini riwayat Bukhari dan riwayat Muslim ya, riwayat sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Namun di dalam implementasi daripada hadis ini ya, tentu ya di masyarakat berbeda-beda, ada yang sehingga ada yang kemudian habis sholat jenazah dikatakan apakah dia orang baik, kan seperti itu, kemudian dipersaksikan dan seterusnya. Namun kalau kita lihat apa yang terjadi dalam hadis ini adalah secara natural orang dengan sukarela memberikan persaksian, bukan karena diminta atau bahkan dipaksa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Nah, itulah 100 hadis yang terdapat di dalam kitab yang sedang kita pelajari bersama ini, Ar-Riyadhun Nadhirah fi Sahih Daril Akhirah. Hadis-hadis yang bertalian dengan keutamaan amalan yang dimiliki oleh seorang muslim, yang dengannya, dengan amalan-amalan tersebut seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ikhwah fiddin azakumullah ta'ala jami'an. Ada kisah-kisah ya, yang bisa diambil pelajaran oleh kita bertalian dengan kisah para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in, terutama dari kalangan sahabat, bagaimana mereka itu sangat merindukan surga, bagaimana mereka itu betul-betul berupaya, berusaha menunjukkan usahanya yang maksimal agar mereka masuk surga. Di antaranya seorang sahabat yang mengikuti peperangan Badar, ya, di mana sahabat ini pada hari perang Badar mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Ayo, ya, semangat kita berperang. Ya, berdirilah kalian, bergegaslah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka kata sahabat Umair, ya, Al-Ansari, Ibn Hamam Al-Ansari, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, surga itu luasnya seluas langit dan bumi?" Ya. Qala na'am, kata Rasul, iya. Qala bakhin bakh. Ya, maka sahabat itu mengatakan bakhin bakh. Kalau kata kita, itu takjub. Ya. Oh begitu ya, atau wow gitu ya. Wow mungkin kalau kata orang sekarang. Faqala Rasulullah, ma yahmiluka ala qawli bakhin bakh. Ya. Kenapa engkau bilang begitu? Ya, bah kalau kata orang kita,
Wow, wow, kenapa bilang wow? Ya, kenapa bilang wow gitu ya? Qala la, kata sahabat itu, enggak, Rasul enggak, maksudnya ya maksud dia ingin takut dipersalahkan bilang begitu oleh Rasulullah SAW. Faqala la. Enggak begitu wahai Rasul, katanya. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasul, illa raja'an an akuna min ahliha. Saya mengatakan begitu supaya saya ini masuk ke dalam surga. Saya ingin masuk surga. Qala fa innaka min ahliha. Kata Rasulullah, ya, nanti engkau masuk surga. Engkau termasuk ahlu surga. Qala, maka kata perawi, ya, hadisnya sahih dari riwayat Muslim, perawi mengatakan fa akhraja tamaratin min qarnihi fa ja'ala ya'kulu minhunna. Kemudian dia keluarkan perbekalan kurma dari tempatnya, ya, kemudian dia makan kurmanya. Ya, dia siap-siap mau perang, dia makan kurma. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, la in hayyitu hatta akula tamarati hadhihi innaha lahayatun tawilah. Kalau saya habis makan kurma ini saya tetap hidup, ya, berarti saya panjang umur. Ya, saya mau berjuang, ya, untuk berperang ini supaya saya kuat, saya makan dulu kurma nih. Kalau saya hidup berarti saya panjang umur. Ya. Kalau enggak, ya, artinya kalau nanti gugur ya berarti sudah sampai di situ gitu ya. Dia sudah berusaha, tidak bukan untuk bunuh diri, ya, karena hati-hati. Ada juga hadis, ya, ada orang yang berperang supaya dia mati di situ, tapi tujuannya supaya dibunuh. Nah, dia bunuh diri akhirnya. Ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Ya. Kalau dia ini di sini menunjukkan bahwa dia punya usaha, punya ikhtiar. Dia makan dulu kurma supaya dia kuat. Dan dia betul-betul berjuang masuk ke medan perang itu, masuk ke ke medan laga itu bukan nih bunuh saya, bukan, tapi dia mau betul-betul berjuang. Farama maka ma'ahu minat tamar. Kemudian sisa kurmanya yang dia udah kenyang, kemudian dia tinggalkan. Ya. Tsumma qatalahum hatta qutil. Kemudian dia masuk ke medan perang, dia berperang, ya, hatta qutil. Tapi akhirnya dia pun dibunuh oleh musuh. Ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian, ya, orang itu mati di medan laga, berarti di perang Badar, ya. Dan perang Badar, ya, itu memiliki keutamaan, ya, itu perang yang pertama terjadi, ya, di dalam ajaran Islam, di dalam agama Islam semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijriah. Orang yang meninggal maka dia mati syahid, syuhada Badar, ya. Orang yang tidak meninggal pun itu kemudian memiliki keutamaan. Ya, jadi sahabat itu kalau ada tingkatan-tingkatannya, klasifikasinya untuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ini memiliki keutamaan, ini memiliki keutamaan. Kalau kita lihat misalnya di dalam Aqidah Al-Wasithiyah, kitab Aqidah Al-Wasithiyah itu di akhir disebutkan martabat para sahabat itu. Yang pertama adalah orang yang paling mulia di antara manusia itu setelah Nabi itu siapa? Abu Bakar. Kemudian disebutkan Utsman, Khulafaur Rasyidin, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian siapa lagi? Ya. Kemudian sahabat-sahabat yang asyar mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang sudah disebutkan akan masuk surga. Ya. Kemudian berikutnya adalah syuhada Badar. Ya. Kemudian ahlu Badar. Ya. Disebutkan. Ya, kemudian kemudian muhajirin, kemudian ansor, dan seterusnya, ya. Nah, ini diantaranya Badar itu yang disebutkan di awal-awal. Orang yang ikut perang Badar itu disebutkan sahabat atau manusia termulia, ya, dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang ratingnya itu, ya, kalau disebut sekarang rating istilahnya, ratingnya itu tinggi, ya, di atas. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Nah, saya ingin angkat satu lagi. Ya. Istahamma yauma Badar. Ini masih kaitan dengan perang Badar. Ya. Istahamma yauma Badrin Khaythamah ibn Harith wa ibnuhu Sa'ad. Fakharaja sahmu Sa'ad. Faqala lahu abu, ya bunai, asirni al-yawm. Faqala lahu Sa'ad, ya abati, law kana ghairal jannah fa'altu. Fakharaja Sa'ad ila Badar faqutila biha
wa ma zala abuhu Khaythamah yatatallau ilal jannah hatta kana yauma Uhudin faqutila yauma Uhud. Nah, jadi ada seorang bapak dan anak, ya, anaknya berarti sudah besar, ya, sudah dewasa. Itu berebut anak panah. Jadi anak panah senjata mungkin yang termasuk yang mahal pada saat itu. Memang senjatanya kalau nggak busur panah, tombak dan pedang, tiga itu kurang lebih, ya kan, senjata perang pada saat itu. Ya. Nampaknya anaknya ini punya anak panah yang bagus, mungkin terseperangkat dengan busurnya. Ya, itu dimiliki oleh anaknya ketika mau perang Badar, ya, yang bernama Sa'ad. Kata bapaknya Khaythamah, nak, ya, panahmu itu untuk bapak aja, biar bapak yang pakai, ya, biar ayah yang pakai. Ayah kan mau perang nih. Nah, mungkin nggak ada lagi, dia cuma punya satu itu. Ya. Maka kata anaknya, Pak atau ya, mohon maaf nih ya, kalau seandainya tidak sedang berburu surga, ini saya kasihin nih, ya, saya kasihin nih. Tapi saya ini sedang berburu surga, ya, jadi mohon maaf, saya belum bisa memberikan ini untuk ayah. Saya mau berjihad, ya. Maka kemudian dia ikut perang Badar, ya, dan terbunuhlah Sa'ad ibn Khaythamah. Ya. Tapi bapaknya tidak putus semangat, ya. Dia tetap cari kesempatan lagi. 2 tahun kemudian kan terjadi Badar, perang Uhud, kan perang Uhud. Itu, ya, berupaya untuk, ya, mencari mati syahid. Dia ikut berperang dan akhirnya dia pun terbunuh di gugur di perang Uhud, termasuk syuhada Uhud. Ya, bapaknya ini siapa? Sahabat Khaythamah. Sehingga dua-duanya masuk surga insyaallah taala. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, ya. Jadi yang menjadi pelajaran untuk kita di sini adalah tentu bukan hanya sekedar perangnya, jihadnya, ya, karena konteks kekitaan, keindonesiaan susah kita mendapati konteks jihad secara fisik untuk saat ini, ya. Bahwa jihad itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Di antara ketentuannya itu harus berdasarkan perintah pimpinan negara, kepala negara, ya. Pimpinan kita, kepala negara kita yang sah adalah presiden, ya. Kemudian di bawahnya kalau urusan perang, ya, Kementerian Pertahanan, mungkin di bawahnya lagi Panglima TNI, kan itu yang urusan dengan perang-perang, ya kan. Nah, kalau tidak ada izin dari mereka, maka dipastikan 100% jihad itu ilegal, ya. Ya. Karena jihadnya ilegal, ya, maka nanti matinya pun bukan mati syahid, tapi mati sangit, kan begitu. Artinya konteks jihad untuk kita saat ini di negara Indonesia belum ada, ya, belum ada. Kalaupun mungkin mau jihad harus pergi ke Palestina, itu juga sama, harus dapat restu juga, ya kan, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tapi kalau kita lihat pelajaran apa yang kita bisa petik daripada 2 hadis tadi yang kita angkat, tentu adalah bagaimana semangatnya dia untuk mendapatkan surga, sehingga dia beramal yang terbaik, bahkan taruhannya nyawa pun dia lakukan. Nah, itu poinnya. Ada hadis dari Rasulullah SAW, man talaba syahadata lillah ballaghahu Allahu manzilata syuhada wa in mata ala firashihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa orang yang dia punya keinginan untuk mati syahid, ghirah di dalam jiwanya, semangat menggebu-gebu di dalam dirinya untuk dia mati syahid, ya, maka Allah akan sampaikan kepadanya, Allah akan mengabulkan keinginannya, ya, Allah akan mewujudkan cita-citanya mati syahid itu, walaupun dia meninggalnya di atas kasur, di atas spring bednya, di kamarnya. Artinya apa? Artinya tadi kembali kepada semangat, ya, semangat, ya, niat, ya, semangat dan niat. Dan sekarang banyak,
ya, pintu-pintu jihad yang terbuka di hadapan kita dengan konteks kekitaan, ya, menuntut ilmu, kemudian apalagi berjuang mencari nafkah, itu bagian daripada jihad. Melaksanakan kewajiban-kewajiban, ketaatan-ketaatan, itu bagian daripada jihad. Kalau sekarang kita, mohon maaf, saudara-saudara kita sekarang, terutama yang di Sumatera, ya, sedang tertimpa musibah, ya kan, banjir bandang, ya, longsor dan seterusnya. Nah, kita bisa berjuang juga, berjihad untuk menolong mereka, baik yang secara langsung ikut mengevakuasi, ya, ataupun yang tidak langsung kita menyalurkan donasi dan seterusnya. Maka ini semua adalah bagian daripada kebaikan-kebaikan yang dapat, ya, menggantikan insyaallah taala, jihad kita secara fisik, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena memang sekarang konteksnya, ya, nyatanya tidak ada kesempatan itu di hadapan kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, inilah, ya, penutup daripada bab pembahasan bab al-jannah, pembahasan tentang surga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ya, untuk kita beramal sebanyak mungkin, sebaik mungkin, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rahmatnya sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insyaallah taala dari sisa waktu yang tersedia kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu siksa neraka. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, neraka itu saat ini sudah ada sebagaimana surga. Jadi aqidatu ahli sunnati wal jamaah, kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah, ya, mengatakan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah, ya, dari ijma', ya, bahwa neraka sebagaimana surga saat ini sudah ada, sudah Allah ciptakan. Jadi bukan akan Allah ciptakan nanti pada hari kiamat, tapi saat ini sudah ada, sudah Allah ciptakan, sudah ada. Dan tidak ada perselisihan pendapat di antara ulama ahlus sunnati wal jamaah tentang hal ini. Jadi semua sepakat, ulama ahlus sunnati wal jamaah, mazhab apapun, mazhab fikihnya maupun mazhab akidahnya, selama dia mazhabnya ahlus sunnati wal jamaah, maka semuanya ulama yakin, ya, berdasarkan tentunya karena ada ayatnya, ada hadisnya, bahwa saat ini neraka sudah ada, sebagaimana surga sudah ada. Ada golongan dari orang yang menganut Islam, saya bilang menganut Islam, tapi ini golongan yang lain, yang mereka meyakini bahwa neraka dan surga saat ini belum ada, belum diciptakan. Itu nanti akan Allah buat setelah kiamat. Siapa mereka? Yaitu golongan Al-Qadariyah, golongan Mu'tazilah, ya, dan yang lainnya selain daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka Mu'tazilah, Qadariyah dan yang lainnya ini mengingkari bahwa surga dan neraka sekarang ini ada. Kata mereka belum ada, belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, apa yang menjadi dasar kemudian kita meyakini bahwa surga dan neraka saat ini ada? Ya, tentu dasar yang paling utama adalah Al-Qur'an dan sunnah. Dan kita lihat hadisnya atau ayatnya juga, ya, di antaranya, ya, surat Ali Imran ayat 131, Allah taala berfirman, wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan membuat tamenglah, ya, takutlah, ya, kepada neraka allati uiddat, yang telah disiapkan. Di sini mabni lil majhul, fi'il madhi mabni lil majhul, uiddat, madhi berarti sudah, uiddat telah disiapkan, lil kafirin untuk orang-orang kafir. Ya, jadi uiddat sudah tersedia. Ya, sudah tersedia. Kalau sudah tersedia berarti sudah ada. Ya kan? Sudah tersedia berarti sudah ada. Wa qala ta'ala, di antara dalilnya lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina
ma'aba. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sungguhnya neraka jahanam ini kata Allah Subhanahu wa taala sudah tersedia. Sudah diciptakan, sudah terbangun. Ya, lit-taghina ma'aba. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang melampaui batas. Ya, melampaui batas di dalam kehidupannya. Nah, sudah habis ya waktunya. Ya. Nah, tambahkan dikit ya untuk mengangkat dalil-dalil dari as-sunnah supaya seimbang Al-Quran dan sunnah. Ya. Bagaimana dalil-dalil sunnah, dalil hadis? Yang pertama saya angkat 3 hadis. Ya. Yang pertama hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. In kana min ahli jannah famin ahli jannah wa in kana min ahli nar famin ahli nar. Yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian kalau meninggal ya lalu dikubur, maka nanti di kuburnya itu setiap pagi dan sore hari diperlihatkan kepadanya surga dan neraka. Ya, setiap sore dan pagi dilihatkan kepada orang-orang yang ada di alam kubur surga dan neraka. Ya. Kalau dia akan menjadi orang penduduk surga, maka dilihatkan kepada surga. Tiap hari, sehari 2 kali. Ya kan? Jadi bukan minum obat aja sehari 2 kali. Ya, melihat surga juga bagi orang calon penghuni surga nanti di alam kubur 2 kali sehari, sore dan pagi hari. Ya, dan ini nikmat. Ini termasuk klasifikasi kategori nikmat kubur. Ya kan? Bapak-bapak suka ngelihat film, ya kan? Film tentang pemandangan yang indah gitu. Seneng gak ngelihatnya? Seneng walaupun belum merasakannya. Kayak kita mau ke puncak, nanti di mana ya di puncaknya? Dilihatin sama panitia videonya. Ini loh nanti di sini. Seneng. Padahal belum nyampe, baru ngelihat videonya, udah seneng. Ya kan? Nah begitu juga orang ahlu surga nih. Dia termasuk kenikmatan surga itu nanti setiap hari diperlihatkan kepadanya surga 2 kali lagi sehari. Ya, senang. Senang yang di pagi hari belum habis, sorenya udah dikasih lihat lagi. Ya kan? Tambah senang lagi. Hadza, dan akan dikatakan kepadanya hadza maq'aduka. Inilah tempatmu nanti. Kalau dia akan menjadi penghuni neraka, kata Rasulullah, maka akan diperlihatkan neraka kepadanya. Ya, diperlihatkan neraka. Walaupun dia belum dimasukin ke dalam neraka, tapi sudah diperlihatkan, nih neraka. Ya, dan dikatakan kepadanya, ini nanti tempatmu kelak setelah hari kiamat. Diperlihatkan kepadanya, diperlakukan seperti itu 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, terus seperti itu sampai datangnya hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat, ya bukan diperlihatkan lagi, tapi dimasukkan. Yang surga ya dimasukkan ke dalam surganya, yang neraka wal'iyadzubillah dimasukkan ke dalam neraka, enggak cuma dilihat-lihatkan. Ya. Itu hadis yang pertama. Ya. Yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, beliau mengatakan, "Khusifatis syamsu ala ahdi Rasulillah." Ya. Fa zakarat al-hadis wa fihi, kata Aisyah, di zaman Rasul pernah terjadi gerhana matahari. Ya, gerhana matahari gelap. Hadisnya panjang dan di dalam kutipan hadis itu, di dalam potongannya, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Ra'aitu fi maqami hadza kulla syai'in wa'idtum bih." Kata Rasulullah SAW, saat ini di tempat ini aku melihat segala sesuatu yang telah dijanjikan untuk kalian. Hatta laqad ra'aituni akhidun qadfan fil jannah hina ra'aitumuni taqaddam wa laqad ra'aitun nar yuhtamu ba'daha ba'dan hatta ra'aitumuni ta'akhkhart. Sampai-sampai aku pun melihat surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kenikmatan yang ada di dalamnya hingga aku pun maju. Jadi pada saat tadi aku maju itu, ya, melangkah ke depan, ya, karena aku melihat surga. Jadi Rasulullah SAW terbawa, suasana pengen masuk, ya.
Lalu beliau mundur lagi. Nah, ketika aku mundur itu kata Rasulullah SAW, diperlihatkan kepadaku neraka ya, yang dimana menyala-nyala, yang melahap-lahap apinya, sehingga Rasulullah SAW mundur ketakutan. Ya. Nah itu kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu ya, kalau melihat sesuatu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan itu adalah kenyataan atau sebuah kebenaran. Kemudian hadis yang lain, banyak sekali hadisnya. Ya. Saya angkat satu lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inni raaitul jannah wa tanawalat unqudan law asabtuhu la akaltu la ka'altum ya la akaltum minhuma baqiyatid dunya wa raaitun nar falam ara manzaran kal yaumi qattu afdha wa raaitu aktsara ahlihan nisa. Kata Rasulullah SAW, aku melihat surga, ya, aku melihat surga, ya. Dan seandainya, ya, kalian melihatnya nih, wah, mungkin kalian akan segera aja mati, supaya cepat-cepat masuk ke dalam surga. Dan aku juga melihat neraka, kata Rasulullah SAW, dan tidak ada pemandangan yang pernah aku lihat, ya, semengerikan itu selain daripada neraka. Paling mengerikan sesuatu yang pernah dilihat oleh Rasul adalah neraka. Wa raaitu aktsara ahlihan nisa, dan aku lihat yang paling banyak di dalam neraka itu adalah perempuan. Ya, nanti penghuni neraka itu paling banyak, ya, atau kebanyakan adalah perempuan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, ini di antara hadis-hadis yang ada dari Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bahwa neraka saat ini sudah ada. Ya, ini hadis yang barusan yang terakhir ini termasuk ke dalam hadis ketika beliau SAW Mi'raj, Isra Mi'raj. Ya, dan hadisnya panjang. Ya, dan ada hadis-hadis yang lain, riwayat-riwayat yang lain bahwa ketika beliau SAW Mi'raj itu melihat surga dan melihat neraka. Ketika kita juga beberapa pertemuan yang lalu, ya, membahas tentang nikmat kubur dan siksa kubur, masih ingat Rasulullah SAW melihat orang yang sedang disiksa. Lalu beliau juga melihat orang yang pegang obor, masih ingat hadisnya? Ya, kemudian Rasulullah SAW naik lagi ke atas pohon yang besar, lalu melihat awan dan seterusnya, rumah besar, rumah seperti istana dan seterusnya. Nah itu juga bagian daripada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam persaksikan, ya, beliau saksikan dan beliau persaksikan bahwa surga dan neraka saat ini sudah ada. Nah, dan itu menjadi keyakinan atau akidah kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak boleh ada keraguan di dalam diri kita, di dalam hati kita, bahwa neraka dan surga sekali lagi adalah tempat yang saat ini sudah Allah siapkan, sudah Allah ciptakan. Surga sebagai balasan untuk orang-orang yang bertakwa, yang beramal soleh. Neraka sebagai balasan untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan larangan-larangan yang telah dilarang telah diperingatkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, taufik untuk beramal soleh sebanyak mungkin dan sebisa mungkin, dan untuk menjauhi larangan-larangan Allah, kemaksiatan, ya, secara total, agar Allah Subhanahu wa taala kelak menjauhkan kita dari siksa neraka dan memasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang menjadi pelajaran kita. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillah dengan tema-tema, sub-sub tema yang bertalian dengan siksa neraka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya atau sharing? Mungkin 1-2 orang untuk 5 menit saja insyaallah taala kalau ada. Tidak ada ya, insyaallah. Kalau tidak ada, kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.